Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan lanjutkan materi hari ini dengan materi baru setelah ETS kemarin, yaitu berhubungan dengan kompresi citra. Jadi, capaian pembelajaran untuk tema kali ini adalah nanti adik-adik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa pendekatan kompresi citra digital serta manfaatnya. Sedangkan indikatornya itu adalah ketepatan mengidentifikasi konsep dan manfaat kompresi citra serta ketepatan hasil perhitungan dengan menggunakan beberapa metode kompresi citra. Pertemuannya nanti kita bagi menjadi dua ya. Jadi dalam satu minggu ini ada dua pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dan tujuan kompresi citra, lalu teknik kompresi citra dan data redundancy. Nah, nanti pada pertemuan kedua hari Rabu kita akan membahas mengenai model kompresi citra. Oke, baik, kita langsung saja. Apa itu kompresi? Jadi kompresi itu adalah proses untuk mengurangi, menurunkan, atau mereduksi jumlah data yang diperlukan untuk menyatakan sebuah jumlah informasi yang diberikan. Ya, jadi kompresi itu adalah proses menurunkan atau mengurangi. Kenapa kita memerlukan kompresi citra? Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di awal, bahwa data citra itu umumnya berukuran besar, di mana saya akan mengingatkan kembali, kalau kita mempunyai citra dengan ukuran ya, barisnya misalkan 100 baris, kemudian kolomnya ada 100 kolom, lalu resolusi keabuan dari setiap pikselnya itu adalah 16 ya, 16 tingkatan warna, di mana 16 tingkatan warna ini kita akan menyatakannya menjadi 4 bit. Ya, masih ingat ya? Jadi kemarin juga muncul di soal bahwa 16 itu adalah 2 pangkat 4. Artinya untuk menyatakan bilangan 1 sampai 15, kita memerlukan jumlah bit itu adalah 4. Maka image yang seperti ini akan membutuhkan tempat penyimpanan sebesar 4 kali 100 kali 100. Jadi ada 40.000 bit. Coba bayangkan saja bahwa ukuran image yang real ya, sering kita gunakan itu rata-rata lebih dari 1000 ya, 1000 ukuran spasialnya, 1000 baris, 1000 kolom. Kemudian resolusi keabuannya itu yang grayscale itu rata-rata sudah 256 tingkatan warna, atau kita akan menyatakannya menjadi 8 bit. Ini untuk yang grayscale. Nah, kalau untuk yang RGB ini harus dikalikan 3 lagi. Jadi ada 24 bit. Ya, dikalikan dengan ukuran spasialnya. Bisa dibayangkan berapa byte yang diperlukan untuk menyimpan image. Sehingga jelas ini menjadi tidak praktis pada saat kita memerlukannya untuk melakukan proses transmisi
Misalkan mengirimkan melalui email, mengirimkan melalui ya web, mengunggahnya dan seterusnya. Ini memerlukan proses atau waktu yang cukup lama. Demikian juga kalau kita simpan ini juga akan membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih besar. Nah, sehingga ini kita perlu melakukan proses reduksi atau pemampatan data. Nah, di mana tujuannya? Salah satunya adalah untuk mengurangi adanya redundancy atau duplikasi data. Jadi, ini gambaran kalau kita memberikan tadi ya, kalau kita mempunyai film televisi standar definition dengan panjang 2 jam, sedangkan ukurannya itu adalah ukurannya sekian, 720, berarti ukuran image-nya, kali 24 bit, itu tadi 24 bit berasal dari 8 kali 3 karena RGB. Maka video player ini harus menjalankan frame by frame secara berurutan dengan misalkan dia harus mengirimkan sebanyak 30 frame per second atau 30 fps. Nah, maka setiap detiknya film standar definition ini harus diakses sebesar 30 frame per second dikalikan ukuran pixelnya dikalikan 3 byte per pixel. Jadi kalau di total itu adalah 31.104.000 byte per second. Ya, ini kalau untuk film ya. Film itu sebenarnya merupakan gambar-gambar yang berurutan ya, gambar-gambar yang ditayangkan secara berurutan di mana rata-ratanya adalah satu frame itu sekian ukurannya. Dalam 1 detik dia harus bisa menayangkan sebanyak 30 frame. Sehingga kalau kita ingin menyimpan gambar yang seperti ini di dalam sebuah CD, gitu ya. Meskipun sekarang kita sudah jarang menggunakan CD atau DVD, maka kalau gambar itu berdurasi 2 jam atau film itu berdurasi 2 jam, maka ini ukuran dari file yang harus disimpan itu sebesar 31 juta byte per second dikalikan 60 kali 60 second tiap jamnya, ini kan untuk jamnya, 1 jamnya dikalikan 2 jam. Jadi sekitar 224 GB. Nah, kalau kita simpan dalam DVD itu rata-rata berukuran 8,5 GB, maka kita butuh 12 buah. Meskipun sekarang sudah banyak flash disk yang ukurannya sekian ya. Nah, ini gambarannya. Kalau ini kita ingin simpan hanya dalam satu DVD saja, maka kita harus mengkompres yang 224 GB ini menjadi 8,5 gitu ya. Jadi 224 GB menjadi 8,5. Ini kita sebut faktor pengkompresnya itu adalah 26,3 atau 224 GB per 8,5.
Jadi aplikasi apa saja sih yang membutuhkan kompresi? Ya. Jadi aplikasi yang membutuhkan kompresi itu adalah aplikasi-aplikasi yang perkembangannya ditentukan oleh efisiensi pada manipulasi data, penyimpanan dan transmisi citra biner. Baik itu citra biner, monokrom maupun berwarna. Contohnya televideo conferencing, ya, remote sensing, telemedical. Jadi yang membutuhkan kecepatan untuk segera terkirim data-datanya dan bisa dianalisa dengan cepat melalui telemedical atau teleconferencing ya. Oke. Nah, teknik kompresi sendiri dibedakan menjadi dua secara garis besar, yaitu yang pertama adalah lossless compression atau disebut juga dengan information preserving. Itu adalah teknik yang memproses data asli menjadi bentuk yang lebih ringkas tanpa kehilangan informasi. Nah, ini contoh yang seperti ini. Ini sangat berguna kalau kita mengaplikasikan pada image medical ya, atau aplikasi-aplikasi biomedik. Atau yang kedua, lossy compression. Nah, lossy compression ini kita ingin mendapatkan yang lebih ringkas lagi dengan melalui suatu proses penghampiran atau aproksimasi dari citra asli dengan tingkat error yang dapat diterima. Jadi ada beberapa yang hilang, tapi dia didekati dengan beberapa teknik aproksimasi atau pendekatan dari gambar aslinya. Nah, ini contohnya biasa digunakan untuk TV broadcast. Oke, sebelum kita nanti membahas mengenai teknik-teknik kompresi secara lebih lengkap, kita akan berkenalan terlebih dahulu atau membahas terlebih dahulu mengenai apa itu data redundancy. Jadi di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa proses reduksi ini salah satunya adalah bertujuan untuk mengurangi redundancy atau duplikasi data. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan data redundancy?